Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum memulai, kita mengingatkan Bapa itu bukan Allah dan tidak pernah disembah. Lalu oleh gereja di luar sana justru Bapa ditinggikan, dimuliakan, disembah sebagai Allah. Kebalikannya, Yesus Kristus yang adalah benar-benar Allah sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, justru dinista, dihujat, diturunkan hanya sebagai anak, sebagai putra yang masih sujud pada Bapaknya dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ada yang meminta penjelasan lebih detail perintah Yesus dengan amanat agung. Singkat saja ya. Perintah Yesus nomor 1 asli ada di Alkitab, Matius 28 ayat 19. Amanat agung itu tafsir gereja. Ya, tidak ada di Alkitab kata amanat agung. Cari nggak akan ketemu ya. Nomor 2, ya, amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi di amanat agung ini, jadikan semua bangsa murid sinode, murid gereja. Betul? Betul. Ya, kalau perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19, nomor 3, ajarkan semua yang sudah kuperintahkan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Allah itu Esa, Yesus Kristus. Yang amanat agung hasil ngarang gereja, ajarannya teologi Tritunggal, Allah 3 biji, 3 istri dalam satu rumah ya. Nomor 4, baptisannya dalam nama Yesus ya. Kisah 10 ayat 38 contohnya ya. Itu perintah Matius 28 ayat 19, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa itu Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Nama anak itu Yesus, Lukas 1 ayat 31. Nama Roh Kudus itu Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Jadi baptis dalam nama Yesus, bukan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di sini baptisan ngarang, udah percik Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu baptisan ngarang, itu amanat agung ya. Karangan gereja itu ya. Kemudian nomor 5, Yesus Roh Kudus menyertai sampai akhir zaman ini. Yesus yang roh sudah bangkit dari kematiannya. Jadi Roh Kudus, Yesus yang adalah Roh Kudus ya, menyertai sampai akhir zaman. Di sini diurapi Roh Bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44. Jadi saya tegaskan, amanat agung itu tafsir ngarang gereja. Tidak pernah ada di Alkitab amanat agung. Diselewengkan dari perintah Yesus Kristus asli Alkitab, Matius 28 ayat 19. Ada juga di Markus ya, tentang ini. Suruh jadikan muridnya Yesus, malah dijadikan muridnya sinode atau gereja. Makanya hasilnya dalam satu kampung ada 5 gereja, dipecah-pecah oleh sinode. Betul? Nah, mestinya gereja itu satu. Gereja Alkitab Allah Esa. Gereja yang berdasar Alkitab, Allahnya Esa, Yesus Kristus. Ya. Jadi di kampung ya tidak ada gereja banyak-banyak ya. Ya gereja satu, semua gereja itu satu. Lah ini gara-gara sinode, soalnya menjadikan murid bukan murid Yesus tapi murid sinode. Kemudian yang ketiga, ajarkan perintah itu Alkitab, Allah Esa, Yesus Kristus. Ya, lah di sini yang diajarkan teologi Tritunggal, Allah 3 biji, Allah belum final. Benar. Amanat agung itu tafsir yang dari gereja, ya, itu tafsirnya perintah Yesus ya. Baptis dalam nama Yesus sudah tadi ya, mestinya sudah itu. Terus Yesus Roh Kudus menyertai sampai akhir zaman. Kalau di sini yang disertai roh lain, bukan Roh Yesus ya. Di sini penyembah Bapa ya Bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44. Jadi clear ya. Jangan tertipu amanat agung. Tidak ada di Alkitab amanat agung.
dan amanat agung itu tafsir pelintiran tipuan. Ya, mestinya jadikan semua bangsa muridnya Yesus sehingga tidak ada gereja yang macam-macam. Ini jadikan semua bangsa muridnya sinode, muridnya gereja. Jadi ya penginjilannya dengan segala cara, itu rebutan. Sinode sana, sinode sini. Dalam satu kampung ada 5 gereja, sinode berbeda. Karena apa? Menjadikan semua bangsa murid sinode, pemecah belah. Fakta apa fakta? Fakta apa? Ajarannya mestinya apa yang telah kuajarkan ada di mana? Ada di Alkitab. Ini pakai buku teologi, satu lemari. Allah yang esa dibilang Tritunggal, Allah yang roh dibilang pribadi. Ya, tuh amanat agung katanya ya. Saya bilang apa? Pret. Tidak ada amanat agung di Alkitab. Baptisan ngarang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kemudian diurapi oleh Roh Bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44. Clear? Bedanya amanat agung dengan perintah Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19, perintah Yesus penginjilan ini dikarang-karang dijadikan amanat agung supaya seolah-olah menyemangati. Kita kan dapat perintah seamanat agung, pret. Tidak ada amanat agung di gereja. Di Alkitab ya. Itu karangan gereja dan amanat agung itu menyelewengkan dari perintah Yesus. Clear? Makanya gara-gara amanat agung gereja disesatkan dan umat disesatkan berapa tahun? Hampir 2000 tahun. Ya, mestinya Allah itu esa, Yesus Kristus diganti Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi sampai hari ini gereja-gereja menyembah Bapa. Saya ingatkan kembali, Bapa bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Tetapi oleh gereja-gereja penganut amanat agung, pelintiran dari perintah Yesus ya, justru menjadikan Bapa disanjung, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar. Dari sebelum segala abad makanya disebut Alfa Omega. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Yudas 1 ayat 25. Ya. Malah direndahkan, dihujat, ya cuman jadi anak, cuman jadi putra dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Jadi clear bedanya perintah Yesus dengan amanat agung. Amanat agung itu karangan gereja, itu pelintiran dari perintah Yesus. Ini tafsir dan hasilnya apa? Ya, satu kampung ada 5 gereja. Ya rebutan, terus menghalalkan segala cara. Mulai pakai trik-trik dan lain sebagainya. Trik-trik kesembuhan, ya. Trik bahasa roh, apalagi. Ya semua itu. Semua gereja yang menganut amanat agung itu menyelewengkan perintah Yesus. Perhatikan baik-baik. Perintah Yesus diselewengkan. Yang paling parah, suruh jadikan muridku, muridnya Yesus, dijadikan muridnya sinode. Parah ini. Makanya terpecah belah ya. Ya, semua rebutan lalu menghalalkan segala cara. Clear bedanya perintah Yesus yang asli Alkitab dengan amanat agung ngarang ya, ngarang bebas gereja. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.